Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya setelah dimasukkan jasad ke dalam liang lahat, ruhnya pun disatukan. Saat itu dua malaikat datang bertanya, "Ma rabbuk wa ma dinuk wa madza taqulu an hadzal rajul?" Tidak satu pun dia mampu menjawab. Dia, kalau orang munafik hanya begini, ini hadis Pak ya Bu, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Dia tidak mampu menjawab. Tetapi ketika ditanya, apakah pendapat engkau tentang laki-laki ini? Kalau orang munafik jawabnya begini, qala an-nas annahu kadza fa aqulu mithla ma yaqulun. Orang berkata dia itu adalah begini, saya katakan juga seperti itu. Hanya itu dia mampu jawab. Kemudian datang suara dari langit, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan mencelanya dan berikan kepadanya jatah yang telah dijanjikan untuknya. Maka kaum muslimin, hamba-hamba Allah, lihat ke sebelah kanan. Nah, kalau ini orang kafir, orang zalim, sebelah kanan dulu disuruh lihat. Ketika dia lihat surga ada namanya, ingin loncat Pak, ingin lari. Ditanya malaikat, mau kemana? Situ katanya. Seharusnya itu yang telah dibuatkan oleh Allah, yang harusnya kamu isi. Tapi karena kamu memunggungi Allah, karena kamu membelakangi agama Allah, karena kamu perturutkan hawa nafsu kamu, maka tempat ini telah di-close untuk kamu. Dia pun mulai lemas. Lihat ke sebelah kiri kamu. Setelah diperlihatkan, yang terlihat adalah pemandangan neraka, ada namanya seperti yang dia lihat waktu dia akan sakarat. Maka ketakutannya makin jadi-jadi. Lalu apa kata malaikat? Jangan cemas, kamu baru akan masuk ke sana dan merasakan segala fasilitasnya yang ada di dalam setelah kiamat. Disitulah dia berdoa, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah. Ya Allah, tundakanlah kiamat, lamakanlah kiamat. Karena dia takut langsung dimasukkan ke tempat yang dikasih lihat untuknya, bahwa dialah penghuninya. Terakhir Bapak Ibu, akhirnya orang ini diseret ke bawah. Diseret ke bawah, masuk ke, di sini namanya asfalas safilin. Asfalas safilin. Dia digabungkan dengan ruh para durjana, penjahat-penjahat, kafir-kafir, munafik dan lain-lainnya, digabungkan dan disiksa. Berbagai macam jenis siksaan menjadi tanggungan sesuai dengan kadar dosa yang ia buat di dunia. La haula wala quwata illa billah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sambil nunggu kiamat disiksa. Bil ghuduwi wal asal. Dia disiksa pagi dan petang hari. Dia disiksa pagi dan petang hari. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, kalau nggak salah masih di Masjid At-Taqwa ketika itu ya, saya pernah cerita. Dan cerita ini bermula dari wafatnya tetangga saya. Saya yang selenggarakan, memandikan, mengapani, lalu ikut menyolatkan. Ketika dikuburkan, lihat, ini musola, ya, ini tempat pekuburan, ini jalan, ini juga jalan. Nah ini sawah, ya, ini sawah. Bapak Ibu, setelah dia disolatkan, dia pun dibawa kemari. Kuburannya tuh di sini, ya, kuburannya di sini. Kemudian waktu dimasukkan ke liang lahat, mau dimasukkan ke liang lahat, dari sela-sela kaki kami kan, saya posisi saya berdiri sini, ini banyak nih keluarganya mengelilingi sini kan. Nah dari sela-sela kaki kami menyelinap satu ekor ular yang berwarna hitam. Ularnya besar, kira-kira sepegelangan tangan saya, panjangnya mungkin ada 3 meteran. Ular itu datang di sela-sela kaki kami. Bapak Ibu tahu kalau ular ngelihat orang, satu orang saja dia lari, betul nggak? Kalau ini enggak, malah kaki kami dia berjalan tanpa rasa takut. Kemana dia mengarah? Ke arah kuburan ini. Lalu dia langsung masukkan tubuhnya, menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang.
Orang waktu dia lewat, ular langsung menjerit-jerit, ya. Gimana enggak menjerit, ularnya hitam gede lagi. Apalagi ular hitam itu ular tanah umpamanya, kan sangat berbisa, Pak. Ya kan? Ini enggak. Dia tanpa takut tuh ular menuju ke arah kuburan. Langsung menjatuhkan dirinya ke dalam. Jenazah yang sudah hampir diletakkan, ular begitu besar masuk, otomatis 3 orang yang di dalam itu yang memasukkan ini main lempar aja langsung ke dalam, ya, nggak sempat lagi diatur segala macamnya, lempar. Aneh, Pak Ibu, nggak siapa yang diganggu oleh ular itu, tapi ular itu langsung masuk ke liang lahat tadi, ya, langsung masuk ke liang lahat tadi. Masya Allah, standby di situ, kayak mau ngapain, kayak kami juga nggak tahu, langsung masuk itu standby, dikasih papan langsung naik, orang ini naik ke atas langsung dikubur, anaknya pada nangis, istrinya nangis melihat kejadian itu.